Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab ila, yaitu rukun ila yang kelima ya. Rukun pertama, kedua, ketiga dan keempat kita sudah bahas ya. Nah, yang kelima, ar-ruknul al-khamis, rukun ila yang kelima adalah muddatul ila, waktu ila ya. Seberapa lama seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang dianggap ila. Nah, ikhtalafa ahlul ilmi fil muddatil lati lau halafa az-zawju ala tarki jima'i zawjatihi fiha yakunu mulian ala salasati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu ya, yang mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sehingga dia disebut sebagai muli atau orang yang melakukan ila. Itu setidak-tidaknya ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, idza halafa ala arba'ati asurin au aksar. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Selama 4 bulan atau lebih. Jadi minimal 4 bulan atau lebih. Nah, itu bisa dikatakan ila. Ini mazhab Abu Hanifah, riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah pandangan atau Al-Imam As-Sawri. Alasan mereka apa? Annahu mumtani'un minal wat'i bil yamini arba'ata ashur fakana mulian kama law halafa ala ma zada wala farqa. Sesungguhnya suami tercegah untuk menggauli istrinya dengan sumpah selama 4 bulan, maka dia disebut muli, orang yang melakukan ila. Sebagaimana kalau dia bersumpah lau halafa alama zada, atas waktu yang lebih daripada 4 bulan, wala farqa, tidak ada beda, jadi sama aja 4 bulan atau lebih itu tetap disebut ila kata mereka. Menurut pandangan pertama, ini pandangan mazhab Abu Hanifah. Yang kedua, idza halafa ala aksar min arba'ati ashur. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau yang pertama tadi 4 bulan atau lebih. Kalau yang kedua harus lebih dari 4 bulan. Kalau kurang atau 4 bulan lah, itu belum dianggap ila, itu maksudnya. Nah, ini pendapat mazhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur, dan mazhab Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Termasuk Imam Taus bin Kaisan, Sa'id bin Zubair Al-Auza'i, Abu Saur, Abu Ubaid, dan katanya diriwayatkan dari Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka semua berpandangan bahwa ila itu baru dianggap
Kalau lebih dari 4 bulan baru dianggap ilah gitu. Hujah mereka, alasan mereka satu, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashurin. Bagi para suami yang melakukan ilah terhadap istri-istri mereka, maka dia menunggu selama 4 bulan. Tarabbusu arba'ati ashurin. Allah telah berdasarkan ayat ini menjadikan ya, bagi si suami yang melakukan ilah itu adalah 4 bulan, arba'ata ashur. Nah, ini Ibu sekalian. Artinya ya, lebih dari itu gitu. Harus lebih dari 4 bulan. Yang kedua, ayat tadi dijadikan bagi seorang suami yang melakukan ilah menunggu selama 4 bulan. Fa idza halafa ala arba'ati ashurin aw madunaha fala makna litarabbus. Kalau suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hanya 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, maka tidak ada maknanya untuk menunggu gitu. Itu kata mereka. Karena waktu ilah itu tanqadi telah habis qabla dzalik, sebelum waktunya itu. Au ma'a inqidaiha, atau bersama dengan selesainya waktu ilah. Karena yang dituntut untuk kembali al-mutalabah bil fai innama takunu ba'da arba'ati ashur. Sesungguhnya itu terjadi setelah 4 bulan. Setelah berapa? 4 bulan. Nah, jadi menunggunya 4 bulan berarti ilahnya harus lebih dari 4 bulan gitu. Maka kalau ada suami mengilah istrinya hanya 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, tidak sah. Ya. Itu ilahnya dianggap lam tasih al-mutalabah min ghairi ilah ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, jadi menurut mereka ilah itu ya harus lebih dari 4 bulan. Lalu kata mereka pendapat pertama dasarnya adalah anna al-fai'ata fi muddati al-arba' ashur, mazhab Abu Hanifah ya, bahwa al-fai'ah itu kembalinya suami untuk menggauli istrinya di dalam waktu 4 bulan. Menurut Abu Hanifah itu khilafan lil jumhur, menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Karena zahirnya ayat menyelisihinya. Tadi Allah Ta'ala mengatakan lil ladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur fa in fa'u ya. Bagi laki-laki para suami yang mengilah istri-istri mereka menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u. Nah, apabila mereka kembali. Nah, di sini istidlalnya. Setelah 4 bulan, fa in fa'u, lalu mereka mau kembali. Jika mereka kembali, maksudnya kembali menggauli istrinya itu ya maksudnya. Di situ ada huruf fa in fa'u. Nah, fa itu menunjukkan ya dulu ala at-tartib wa ta'qib. Ya. Urut, nunggu dulu 4 bulan baru setelahnya itu. Baru setelahnya boleh kembali. Nah, keberadaan huruf fa dalam surah Al-Baqarah ayat 226 ini itu menunjukkan bahwa yang namanya ilah itu lebih dari 4 bulan, walaupun mungkin lebihnya cuma 1 hari gitu ya. Itu alasannya. Yang terakhir, alasan terakhir, li'anna ad-darar, karena
bahaya bagi si istri maksudnya ketika suaminya tidak menggauli dia atau bersumpah untuk tidak menggaulinya, la yatahaqqaqu bitarkil wat'i fi maduna arba'ati ashur. Itu tidak akan terjadi dengan meninggalkan hubungan suami istri yang kurang dari 4 bulan. Artinya kalau ada seorang istri tidak digauli oleh suaminya kurang dari 4 bulan, itu aman. Itu aman. Nah, maka dulu Umar Ibnul Khattab pernah bertanya, Umar survei dulu, seberapa sih kuat seorang wanita tidak digauli suaminya? Gitu. Jadi Umar sampai survei tanya kepada kaum wanita, kam tasbiru al-mar'atu an zawjiha? Faqulna la yazid an arba'ati ashur, katanya. Berapa lama seorang wanita bisa bersabar untuk didiamkan oleh suaminya atau untuk tidak digauli oleh suaminya? Ini survei Umar. Nanya, ini masalah penting gitu. Nah, dan mereka mengatakan tidak lebih dari 4 bulan. Gitu. Nah, ini jangan sampai lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan masih kuat. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan kok didiamkan oleh suaminya, itu nggak akan sabar. Entah dia terbuka atau dia sembunyikan. Perempuan mungkin tidak terbuka gitu ya. Tapi pada umumnya sebenarnya wanita itu bertahan untuk didiamkan oleh suaminya 4 bulan gitu. Tidak lebih dari 4 bulan. Nah, maka akhirnya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan, ila umara al-ajnad, para pemimpin pasukan, alla tahbasu ar-rajul an imra'atihi aksar min arba'ati ashur. Jadi jangan menahan pasukan untuk tidak menggauli isinya lebih dari 4 bulan. Artinya pasukan itu harus digilir. Sebelum nyampe 4 bulan ada yang pulang dulu, suruh ketemu isinya. Nanti gantian gitu. Nah, setelah Umar tanya kepada para wanita, berapa lama wanita itu bisa sabar untuk tidak digauli oleh suaminya? Ini tentu yang normal ya. Yang normal gitu. Nah, ini juga ilmu tentu bagi para suami ya. Jadi jangan mendiamkan istrinya tidak digauli lebih dari 4 bulan. Walaupun mungkin pada umumnya perempuan itu mungkin malu ya, tidak meminta, tapi tentu ada tanda-tandanya gitu ya. Nah, maka berdasarkan riwayat Umar ini, kaum laki-laki, kita sebagai seorang laki-laki harus paham tentang hal ini. Ya ini. Lo kalau sudah menopause, gimana menopause? Nah, kami dapat keterangan dari pakar, ada di kepala sekian orang, katanya wanita itu kalau sudah menopause, sudah tidak punya hajat. Ternyata keliru Bapak Ibu. Menopause itu kan masa di mana wanita sudah tidak haid kan? Tidak haid. Justru ini hasil riset ilmiah ya. Kalau di Eropa, di Amerika itu, justru para wanita yang sudah tidak lagi menopause, mereka merasa lebih merdeka untuk berhubungan suami istri karena kemungkinan punya anaknya kecil, nggak ada, bahkan mungkin nggak ada. Kan kalau masih subur, ada ketakutan nanti punya anak, nanti hamil dan seterusnya. Nah, ketika sudah menopause, mereka merdeka, bebas, justru senang gitu. Jadi keliru kalau ada anggapan, wah wanita kalau sudah menopause udah nggak punya hasrat, enggak, sama gitu. Nah ini yang bicara ini perempuan ya, seorang pakar yang berbicara. Jadi salah kata dia, keliru itu. Waktu itu dia mengomentari salah satu podcast
cukup terkenal ya di Indonesia, yang seakan-akan kalau wanita sudah menopause itu sudah tidak menghendaki. Oh enggak. Nah, tadi. Jadi ini berlaku untuk umum nih. Apa yang ditanyakan oleh Umar kepada para wanita. Apakah masih subur atau menopause, sama aja. Itu Bapak Ibu dan ada sekalian. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, ya, idza halafa ala ayati muddatin qallat au kasurat yakunu ilaan. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli isinya, berapapun waktunya, lebih sedikit atau lebih banyak dari 4 bulan, itu ya tetap terjadi ila. Itu tetap ila gitu. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, kalau yang mengatakan harus minimal 4 bulan, berarti kalau kurang dari 4 bulan tidak ada ila, kan gitu. Kalau tidak dianggap ilah, berarti sah atau tidak sumpahnya? Tidak sah menurut pendapat pertama dan kedua, karena itu kurang dari 4 bulan. Dia harus minimal 4 atau lebih, baru ilah dianggap ilah. Jadi kalau ada laki-laki misalnya mengatakan, istriku, mulai hari ini aku bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 2 bulan. Itu, ya itu bukan ilah gitu. Apa? Berdasarkan pendapat pertama dan kedua, itu bukan ilah, karena cuma 2 bulan gitu. Tidak akan ada madorot apapun untuk si perempuan. Nah, tapi menurut pendapat ketiga, kurang dari atau lebih dari 4 bulan, kalau memang si suami bersumpah tidak akan menggauli isinya, ya tetap dianggap ilah gitu. Nah, ini pendapat Imam An-Nakhai, Qatadah, Hammad, Ibnu Abi Layla, Imam Ishaq, Ibnu Hazm. Hujah mereka sama, surah Al-Baqarah ayat 226. Nah, tetapi mereka memandangnya, ya, hiya al-muhaddadah lil muli, itu batasan untuk laki-laki yang melakukan ilah. Fa in fa'a ba'daha, kalau dia kembali setelah 4 bulan, maksud kembali menggauli isinya, ya bisa. Wa illa tolaqa, kalau tidak ya dia cerai gitu. Nah, itu ayat tadi laisat bayanan lil muddah, tidaklah menerangkan tentang waktu. Allati la yasihu al ila biduniha, yang dimana ilah tidak menjadi sah kalau bukan 4 bulan, bukan bicara soal waktu. Jadi ilah itu harus 4 bulan, kalau enggak sah, tidak bicara soal itu gitu. Tapi tadi batas minimal ketika seorang isi diilah, katakanlah 4 bulan tadi, terus suaminya ndak balik, ya berarti cerai gitu. Berarti cerai itu. Jadi bukan bicara bahwa ilah itu harus 4 bulan, tidak. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi, ya, waktu yang ditentukan oleh suami ketika dia bersumpah untuk mengilah isinya itu mutlak. Fahadhihi mutlaqah. Terserah gitu, mau berapa lama saja. Nah, itu. Alasan ketiga, kias, bahwa suami yang bersumpah untuk tidak menggauli isinya lebih dari 4 bulan, dia dianggap muli, dianggap melakukan ilah, jika tujuannya untuk mendatangkan madorot bahaya bagi si istri, karena mungkin ingin memberi pelajaran ya kepada istrinya, lalu dia bersumpah untuk mengilah istrinya. Nah, ini wahadal makna mawjud fil muddatil qasirah. Ini juga ada dalam jangka waktu yang kurang dari itu. Coba bayangkan seorang istri mendengar suami mengatakan, "Hei istriku, aku mulai hari ini tidak akan menggauli dirimu, tidak akan menjima kamu selama 2 bulan misalnya." Ya, istri kan mikir juga, oh piye, kenapa maksudnya, dan seterusnya. Nah, ini kan tetap bermasalah bagi istri kan. Apa suamiku udah nggak cinta lagi apa gimana?
atau udah dapat yang baru atau gimana? Nah ini, itu tetap ada efeknya gitu bagi seorang istri. Nah, lalu kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, wahadal akhir akrob. Pendapat yang terakhir ini lebih dekat pada yang benar gitu ya. Karena diperkuat dengan fakta bahwasanya kata Anas bin Malik, Nabi pernah menghila isi-isi beliau selama 1 bulan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi sahron, bahwasanya Nabi SAW menghila isi-isinya selama 1 bulan. Hadis sahih yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka kalau ada suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, nah, pada waktu tertentu itu tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, ilahnya kurang dari 4 bulan. Kemungkinan kedua lebih dari 4 bulan kan gitu. Mungkin semua. Maka fal afdal, yang utama bagi seorang suami ketika dia sudah mengilah istrinya, udah kembali aja, di cancel itu sumpahnya. Dia kembali gauli istrinya tapi bayar kafaroh gitu. Karena tetap menggauli istri atau tidak menggauli istri, mana lebih baik? Istri digauli atau tidak digauli, lebih baik mana? Istri digauli, namanya istri. Itu lebih baik. Maka kata Nabi, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, para'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat selain apa yang dia sumpahkan itu lebih baik darinya, fal ya'til ladzi huwa khair, maka datangilah, ambillah mana yang lebih baik. Wal yukaffir an yamini, dan dia bayar kafarah untuk sumpahnya. Suami udah mengilah, udah gagalkan aja, di cancel, tapi memang bayar kafarah gitu. Itu lebih baik mencabut sumpah itu. Lebih baik. Nah itu. Nah kalau dia tidak mau membayar kafarah sumpahnya, artinya dia terus tidak, pokoknya aku selama sekian bulan tidak akan menggauli istriku gitu ya. Apa yang harus dilakukan istri? Sabar gitu ya. Fa yajibu ala azzaujah an tasbiru hatta tanqadi muddata ilaihi, sampai masa ilahnya selesai. Sabar. Nah, yang sudah disebutkan oleh suami berapa bulan misalnya. Suami yang nggak mau cancel, ya udah, mau tidak mau seorang istri harus sabar. Jadi jangan, ya wis mas, kalau kamu sudah bersumpah tidak mau menggauli aku, hari ini aku minta cerai gitu misalnya. Nah, walaisa laha an tutalibahu bitolak. Nah, jadi janganlah dia si istri itu gara-gara diilah kemudian dia langsung minta cerai. Sabar. Nah, sampai habis waktu yang sudah ditentukan oleh si suami. Nah, terakhir, kemungkinan kedua, lebih banyak atau lebih lama dari 4 bulan. Ini pun sama gitu. Bagi suami yang sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 5 bulan, 6 bulan misalnya, yang terbaik bagi dia udah digauli aja gitu. Bersumpah, pokoknya setengah tahun aku tidak akan menggauli dirimu wahai istriku. Baru 2 hari ternyata pengen dia. Udah. Di cancel aja gitu. Di cancel tapi bayar kafarah gitu. Tapi ternyata kuat bertahan suaminya, bisa sampai 6 bulan karena dia punya istri yang kedua gitu ya. Ini istri pertama aja yang diilah misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Fayajibu alla azzauja an tasbir. Sama, istri harus sabar sampai habis masa ilahnya gitu. Nah baru kalau si suami udah bilang saya tidak akan menggauli kamu istriku 6 bulan misalnya ya, lebih banyak dari 4 bulan, sabar sampai habis itu 6 bulan. Setelah 6 bulan, Pak, ini udah lebih dari 6 bulan loh Pak, gitu misalnya. Kok kamu masih mendiamkan diriku? Nah, boleh nuntut itu, boleh untuk minta dijima. Kalau nggak mau Pak, ya udah cerai aja kan gitu. Nah, au bitolak
kan didiamkan, tidak diperdulikan oleh suami. Padahal itu kebutuhan mendasar ya bagi fitrah ya, itu fitrah sesuai fitrah manusia. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, penjelasan tentang rukun ila yang kelima, yaitu tentang waktu ila. Jadi kalau kita mengikuti paparan dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau cenderung pada pendapat yang ketiga. Jadi berapa bulan pun seorang suami mengila isinya ya jadi ila gitu. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau lebih, selama memang dia niat mengila isinya ya terjadi ila gitu. Nah konsekuensinya, kalau masa ilahnya belum habis tapi suami sudah tidak tahan, akhirnya menggauli isinya, berarti kan dia melanggar sumpahnya. Berarti konsekuensinya apa? Bayar kafarah. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sementara ini yang kita bisa bahas. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Hafid. Padahal. Kalau istri nggak sabar terus dia minta dulu itu hukumnya gimana Ustaz? Itu tercela makruh apa haram? Ya. Belum habis masa ilah suami dia minta cerai. Ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan Pak Lukito. Suami yang menyatakan ilah kepada istri itu kan bersifat tidak memberikan nafkah batin kan? Bagaimana dengan nafkah lahirnya? Apakah sama tidak diberikan tidak apa-apa? Maksudnya si suami hanya tidak memberikan nafkah batin, tapi lahir tetap jalan gitu. Iya, harus tetap jalan. Suami sabur dikasih nafkah lahir kan dari mana? Ya. Baik, terima kasih Pak Lukito. Baik, pertama Mas Hafid ya. Istri menuntut cerai gitu ya. Ketika diilah oleh suami, padahal masa ilahnya belum habis. Nah, belum habis. Tadi saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan, "Fayajibu ala az-zaujah an tasbira." Seorang istri wajib sabar ya, hatta tanqadiya muddatu ilaihi, sampai masa ilahnya selesai. Dan dia tidak perlu meminta cerai gitu ya. Walaisa laha an tutalibahu bit tolak. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tidak ada keterangan dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim ya, tentang apa konsekuensi kalau seorang istri belum habis masa ilah suaminya sudah minta cerai. Tapi beliau hanya menyarankan sabar, jangan minta cerai, gitu. Nah, apakah ada konsekuensinya? Tidak disebutkan oleh beliau. Beliau hanya menyarankan sabar. Tetapi kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, apabila ada seorang istri minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga, kan gitu. Nah, suami mengilah istrinya ada alasan atau tidak? Ya ada alasan. Dan dia tidak berniat untuk mencerai kan? Tidak berniat untuk mencerai, hanya mungkin marah, kesel gitu sama istri. Disuruh apa-apa susah. Ya udah. Wallahi demi Allah, aku bersumpah sekarang aku tidak akan menggauli dirimu misalnya. Nah itu selama sekian bulan. Nah itu kok padahal misalnya dia bertanggung jawab lahir batin ya, sebelumnya bertanggung jawab. Lah kok isi malah minta cerai. Nah berarti tidak ada uzur syar'i. Kalau dia minta cerai, wong aku nggak digauli kok. Itu kurang bagus ya, kurang bagus. Itu kalau ancamannya secara syariat tidak
secara jelas gitu ya, nggak ada. Tapi ya tadi kalau kita lihat tadi sebelumnya, wanita yang minta cerai kepada suami tanpa ada alasan syar'i, maka itu kelak dia tidak akan mencium aroma surga. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian kalau kita ya ilah itu hanya bersumpah untuk tidak memenuhi hak batin atau tidak bersumpah untuk tidak menggauli, hanya itu. Nah, kalau si suami bersumpah, wah isiku mulai hari ini karena kamu belanja terus di Shopee, aku bersumpah wallahi, ya tiap hari selalu ada paket gitu ya. Aku bersumpah mulai hari ini selama 3 bulan tidak akan memberikan nafkah kepadamu misalnya. Nah, itu bukan ilah namanya. Nah, itu bukan ilah. Ya, itu pendidikan lah. Pendidikan seorang suami kepada istri. Kalau di cancel baru seminggu nggak dikasih nafkah, udah kelabakan istrinya. Akhirnya ya udah nih, makanya kamu jangan belanja di terus kan gitu. Nah itu nggak ada konsekuensi apapun ya. Ya itu. Atau ya aku tidak akan kasih uang ke kamu nanti kalau kamu mau belanja apa-apa biar aku yang belanja gitu. Karena aku takut nanti uangnya habis buat beli-beli di kan gitu. Nah itu ya itu Pak Lukito ya. Ya maaf ini platform ya, walaupun walaupun beda, ada banyak sebenarnya ya, ada banyak pilihan. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara kita cukupkan sampai di sini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.